Halo Sobat Diksi, balik lagi sama aku, Samantamo. Gimana nih? Udah pada mempraktikkan filosofi telapak tangan dari huruf K yang kita obrolin di episode kemarin belum? Nah, hari ini kita bakal naik level dan ngebedah subjek yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata nyimpen sejarah yang luar biasa gila. Ya, kita bakal ngomongin huruf ke-12 di alfabet kita, huruf L. Sebagai guru, aku tuh sering banget ngeliat kalian nganggap huruf L ini sebagai huruf paling gampang buat ditulis. Maksudku, model 2 garis lurus ditarik berpotongan 90 derajat. Kelar kan? Kayaknya nggak ada istimewanya sama sekali. Tapi siap-siap aja deh buat kaget hari ini. Kita kan hidup di zaman serba instan ya. Mau nyari arah tinggal buka HP, nyalain GPS, atau mentok-mentok ngecek kompas. Tapi pernah mikir gak sih orang zaman bahayala tuh gimana? Faktanya huruf L yang sering banget kita tulis sambil lalu tiap hari itu dulunya melambangkan sebuah alat navigasi dan kontrol yang super vital buat kelangsungan peradaban kuno. Jadi, mulai sekarang singkirin dulu deh pikiran kalau huruf ini tuh cuma sekedar garis siku-siku doang. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Asal kalian tahu, bentuk asli huruf L itu bermula dari sebuah tongkat penggembala. Serius, nggak bohong. Sebuah tongkat sederhana. Jauh banget kan dari bayangan penggaris siku-siku kaku yang kita kenal sekarang? Yuk kita sama-sama giring sejarah yang umurnya udah 4.000 tahun ini buat ngelihat gimana alat dari padang rumput bisa berubah jadi salah satu huruf paling penting di bahasa kita. Masuk ke bagian pertama, Lamed, sang pengendali kuno dari tahun 2000 sebelum Masehi. Yuk kita jalan-jalan sebentar ngelewatin mesin waktu, balik ke padang rumput gersang di daerah Timur Tengah. Di tempat yang super gersang kayak gitu, arah itu segalanya teman-teman. Bertahan hidup tuh berarti kamu harus tahu kemana harus melangkah. Dan yang lebih penting lagi, tahu gimana cara ngarahin kawanan ternak yang notabene adalah sumber kehidupan kamu. Sekitar 4.000 tahun lalu, bangsa Semit kuno pakai piktogram yang namanya lamet, atau kadang dibaca lamde. Bentuk aslinya tuh beneran persis banget kayak tongkat buat jalan atau semacam kail raksasa yang dipakai sama pengembala. Ujungnya melengkung dan emang didesain khusus buat ngait atau ngarahin hewan-hewan gede kayak sapi atau domba. Ini bukan sekedar ranting nemu di jalan loh, ini bisa dibilang alat bantu mekanis pertama di dunia buat manajemen hewan. Terus, apa hubungannya sama kita sekarang? Gini, di zaman itu, kalau kamu yang pegang tongkat lamet ini, artinya kamu punya otoritas penuh buat ngatur kemana kawanan ini bakal jalan. Kamu itu bosnya, sang pemimpin. Makanya, secara psikologis, huruf L ini dari awal lahirnya emang udah ditakdirin buat jadi simbol otoritas, bimbingan, kepemimpinan, dan juga perlindungan. Pegang huruf L berarti kamu pegang tanggung jawab buat nyelamatin banyak nyawa. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Evolusi visualnya yang literally jungkir balik di antara tahun 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Perjalanan bentuk huruf ini tuh penuh drama banget, ngelewatin berbagai kebudayaan dan imperium besar di dunia. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, bangsa Fenisia ngambil tongkat semit tadi, terus disederhanakan jadi garis tajam yang ada kaitnya ke atas. Habis itu, estafetnya pindah ke tangan bangsa Yunani. Sama mereka malah diputar total simbolnya. Mereka nyebutnya lambda dan bikin posisinya jadi tegak berdiri, mirip huruf V terbalik atau atap rumah gitu. Terus jalan lagi deh nih huruf ke peradaban Romawi di Italia. Nah, orang Romawi ngerasa bentuk atap lambda Yunani ini terlalu mirip sama huruf lain, akhirnya biar gampang pas nulis tangan dari kiri ke kanan, mereka putar lagi tuh hurufnya. Garis vertikalnya dipanjangin, terus disisain satu garis horizontal pendek di bawahnya. Simsalabim, jadilah huruf L dengan sudut 90 derajat tegak lurus yang kita pakai sampai detik ini. Bagian ketiga. Konsonan cair atau the liquid consonant. Nah, habis ngomongin bentuk sejarahnya yang kaku dan tajam tadi, kita geser sedikit ke sains suara. Gimana sih huruf L ini sebenarnya diproduksi di dalam mulut kita? Ternyata, sifat suaranya bertolak belakang banget sama bentuknya. Secara ilmu linguistik, L itu masuk kategori konsonan cair. Kenapa kok disebut cair? Coba deh, aku mau kalian ikut praktekin sekarang juga. Bilang huruf L yang panjang. L. Kerasa nggak apa yang terjadi di dalam mulut? Ujung lidah kalian nekan langit-langit kan? Tengahnya keblokir. Tapi uniknya, udara dari paru-paru tetap bisa cari jalan keluar. Udaranya ngalir dengan super lembut di sisi kiri dan kanan lidah kalian. Persis banget kayak air sungai jernih yang ngalir ngelewatin celah bebatuan. Luas banget rasanya kan? Kelenturan udara inilah yang ngasih bahasa kita itu semacam nyawa gitu loh. Coba kita ambil contoh kata lapang atau lapar. Familiar dan kerasa ngalir banget kan diucapinnya. Nah, sekarang coba iseng kita buang huruf L-nya. Berubah jadi apang dan apar. Tiba-tiba maknanya hilang, terus kerasa kaku dan keputus-putus gitu di mulut. Tanpa si konsonan cair ini, bahasa kita auto kehilangan keindahan dan keluasan alaminya.
Dan ini tuh dengan brilian ngasih lihat gimana huruf L ngasih nuansa spesifik ke kosakata kita. Ambil kata langkah. Kata ini berasa ngalir tapi di saat yang sama punya arah yang jelas. Persis banget kayak filosofi tongkat penggembala tadi. Terus ada kata lembut, di mana suara huruf L ngasih efek psikologis yang menenangkan. Dan jangan lupa kata logika. Ini kata yang fondasinya tuh tegas, kaku kayak sudut 90 derajat, tapi tetap terdengar dinamis di telinga. Huruf L ini benar-benar jadi jembatan antara ketegasan dan kelembutan. Masuk ke bagian keempat, filosofi taking an L. Yuk kita bawa obrolan ini ke konteks yang lebih relate sama anak muda zaman now. Buat kalian yang suka ngegame atau nongkrong di medsos, pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah take an L? Di bahasa gaul modern itu artinya loss alias menerima kekalahan telak. Konotasinya sedih dan negatif banget kan? Tapi hari ini, sebagai guru kalian, aku mau merevisi pemahaman itu. Kalau kita balik lagi ke sejarah aslinya, L itu kan lamet, si tongkat pembimbing. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa taking an L, entah itu gagal ujian, kerjaan berantakan, atau lagi banyak masalah, ingat sejarah aslinya. Dapat L itu berarti kamu lagi dikasih tongkat bimbingan. Itu bukan berarti kamu kalah, tapi semesta lagi ngajarin kamu buat ngarahin masa depanmu dengan lebih baik, biar nggak tersesat. Gimana? Asyik kan cara pandangnya? Dari sini kita bisa narik sebuah filosofi yang indah banget. Bentuk sama bunyi huruf L ini ngasih kita satu wejangan hidup yang super berharga. Suaranya yang mengalir ngajarin kita buat jadi manusia yang luas dan gampang adaptasi, kayak air. Tapi di sisi lain, bentuk visualnya yang siku-siku ngingetin kita buat selalu mempertahankan ketegasan sudut 90 derajat waktu kita lagi megang prinsip dan nilai-nilai kebenaran. Keluasan yang berakar kuat pada ketegasan, dalam banget ya. Jadi setelah kita ngulik panjang lebar soal si tongkat pengembala ini, aku pengen banget dengar suara kalian. Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Apa sih satu kata berawalan huruf L yang paling bisa bikin kamu auto luluh atau malah jadi ngerasa super semangat? Apa mungkin libur? Atau lulus? Atau jangan-jangan malah lapar nih? Tulis tebakan kalian ya. Oh iya, jangan lupa, di episode diksi berikutnya, kita bakal nyelamin huruf yang paling dinamis, karena asalnya dari gulungan ombak di lautan, huruf M. Kita bakal cari tahu, kenapa sih bentuk M itu naik turun kaku padahal aslinya dari air? Wah, penasaran kan? Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng aku sama tamu, karena setiap kata punya cerita dan setiap huruf punya nyawa. Teruslah melangkah. Dadah!